Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ude, assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tolong buat Gimana, Pak? teman-teman admin di-share lagi, mungkin undangannya belum nyampe ke teman-teman jamaah. Kita mulai ya, Bismillah ya. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falah mudhillalah wa man yudhlil falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Dodi Al-Jambari, Uncle D, jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah terima kasih banyak masih terus mengaji sampai pagi hari ini. Alhamdulillah kita sampai di tanggal berapa sekarang jemaah? Tanggal 6 April, Ahad, sudah 6 hari kita lewati Lebaran dan masih kajian spesial dari MKI sebelum menuju ke kajian reguler. Hari ini temanya rada unik, seperti biasa, Ude, bahagialah dengan musibah. Musibah kok seru bahagia gitu ya, ini menarik ini. Banyak teman-teman kita semua pernah merasakan musibah dan gak ada yang senang dengan musibah. Tapi kali ini Ude akan membahas dengan tema yang opposite, terbalik, berbahagialah dengan musibah. Ya, itu. Monggo, kalau tak sabar lagi untuk menunggu arahan insight. Masya Allah. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'imati tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Walhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran tentu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita yang menikmati begitu banyak nikmat yang Allah SWT tebarkan di kehidupan kita. Tentu salawat serta salam menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma amin. Teriring doa untuk tentu untuk Ibunda Ustadz Ruli, Allahyarham, mudah-mudahan Allah SWT berikan tempat terbaik di alam kuburnya, karena melihat anak-anaknya yang soleh-solehah, maka insya Allah mendapatkan nikmat kubur. Dan teruntuk untuk seluruh pembina, seluruh pengurus, bagi yang baru maupun yang lama, para muhibbin, para pecinta kajian ilmu, para jamaah Majelis Keluarga Indonesia, baik yang rutin mengikuti kajian pagi atau di grup WA, baik yang grup besar atau yang grup kecil-kecil. Mudah-mudahan Allah SWT tidak hanya senantiasa memberikan hidayahnya saja, tapi juga maunahnya, irodahnya, kudrahnya, irodahnya, sehingga setiap kita mampu menghadirkan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita hingga
nanti menjemput husnul khotimah, dikumpulkan lagi bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Ketika kita bicara tentang musibah, ini ada sebuah bagian yang banyak orang yang tidak melihat sisi kebaikan yang ada pada musibahnya. Kenapa? Mungkin karena keakuan. Jadi versinya POV-nya adalah POV kita. Kita yang dirugikan, kita yang diberikan sakit, kita yang diberikan kecelakaan, kita yang diberikan musibah. Sehingga bagian yang kita lupa adalah siapa pemberi musibah ini. Tentu si pemberi musibah ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak mungkin zalim kepada kita. Nah, ini menjadi bagian yang setiap kita harus paham bahwa tidak mungkin Allah SWT zalim terhadap kita. Jadi yang datang dari Allah pasti baik. Selama kita yakini itu, maka apapun bentuknya, ini menjadi bagian yang setiap kita harus bisa memahami bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, seburuk apapun perlakuan orang terhadap kita, sehancur apapun kondisi alam ini terhadap kita, setidak bersahabatnya kondisi lingkungan kita terhadap kita, seburuk apapun keadaan. Nah, ini yang perlu kita perbaiki mindset kita. Karena mindset kita adalah bagian yang kemudian setiap kita mesti melihat apa yang Allah SWT berikan kepada kita itu kadang-kadang menjadi bagian yang Allah ingin menguji kita. Kita perhatikan yang paling awal surat yang ke-67 ayat yang kedua. Ini mudah-mudahan semua kita punya pemahaman tentang kunci daripada persoalan-persoalan yang ada di kehidupan kita. Ada yang berkenan untuk mau bacain? Ya, Ude. Mangga, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Masya Shadaqallah. Allah. Barakallahu fiik, Dr. Ulin. Jadi gini, ketika Allah SWT menggonjang-ganjingkan kehidupan kita, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian. Bahkan di situ disebutnya mati dulu. Khalaqal mauta wal hayat. Li yabluwakum ayyukum. Untuk menguji kalian. Artinya begini, adakah orang yang pantas untuk diuji? Nah, orang yang pantas diuji biasanya sudah berbekal kan ya. Kapan kita ujian? Ketika pelajaran sudah diberikan. Ada nggak guru, dosen, pembimbing yang kemudian tiba-tiba menguji kita tanpa memberikan persoalan yang awal? Kalau kita baca buku diktat atau buku pelajaran, itu pasti diberikan uraian dulu sebelum diberikan ujian. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, terus kemudian itu persoalannya, tambah-tambahan. Terus kemudian pertanyaannya, latihan pertanyaan. Berapa 1 tambah 1? Karena udah dibahas di sebelumnya, maka kita kembali kepada bahasan yang sebelumnya. Sehingga ketika Allah SWT menghadirkan begitu banyak obstacle, begitu banyak persoalan di kehidupan kita, yang Allah tuntut apa? Cuma 1. Ahsanu amalan. Respon spontan yang paling baik. Nah, respon spontan yang paling baik itu cuma 2, kata Rasulullah SAW. Yang menakjubkan antara orang beriman adalah jika diberikan musibah, dia bisa bersabar. Nah, ini kuncinya. Jika dia diberikan kenikmatan, dia bisa bersyukur. Jadi ibadah yang paling sederhana adalah di mana ketika seseorang mampu menghadirkan kesabaran dan kesyukuran. Dan kesabaran dan kesyukuran itu seperti keping mata uang yang bolak-balik. Kalau nggak sabar, ya syukur. Itu aja. Kalau sedang ada di atas angin, bersyukurlah. Kalau sedang di balik angin, maka bersabarlah. Kita lihat lagi.
Surat yang kedua, ayat yang ke-216. Ayo, cepet-cepetan. Fastabiqul khairat kita. Ya Bude, Mangga, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Barakallah. Jadi kecele nggak kita? Ngerasa kecele nggak? Bahwa apa yang Allah SWT berikan kepada kita, bentuk awalnya adalah perang. Allah gunakan majas perang, gunakan kias perang sebagai sesuatu yang wahwa kurhul lakum. Kalian nggak akan suka itu. Siapa yang senang perang? Nggak ada yang senang perang. Kalau kita milih gitu, milih mana? Milih damai atau milih perang? Kalau kita pelajari tentang perang yang Rasulullah SAW lakukan, ada 29 perang yang dimenangkan tanpa perang. Loh kok bisa gitu? Iya, karena negosiasi. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, ya, maka Rasulullah SAW biasanya menawarkannya begini. Jika kalian masuk Islam, maka rakyat kalian akan makmur. Rakyat kalian akan tentram, akan sejahtera. Karena nanti pemimpinnya akan mengelola perekonomian dengan baik, apa segala macam dan seterusnya. Kalau nggak mau, diperangi. Apa yang didapat dari Islam? Oh, akan begini. Oh, kalau gitu ya mendingan ya udah kita masuk Islam aja. Dan itu dimenangkan, perangnya dinamakan perang tetapi tidak terjadi perang, tidak bunuh-bunuhan. Paling ada beberapa perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu karena keras kepalanya musuh-musuh Islam ketika itu. Atau hasutan-hasutan orang-orang yang culas, atau orang-orang yang munafik, atau orang-orang kufar yang memang sangat membenci yang Allah SWT sengaja. Nah, perhatikan oleh kita frase yang kedua dikatakan oleh Allah SWT, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buatmu. Coba kita perhatikan. Yang kita lihat dengan apa yang Allah hadirkan itu kira-kira lebih pinter mana menerjemahkan? Allah yang memberikan atau kita yang menerima dalam menerjemahkan? Allah. Nah, kalau sudah begitu selesai urusan kita. Jadi kalau kemudian Allah SWT sudah memberikan kepada kita apapun bentuknya, itulah cara cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oke, tolong bantu saya. Biasanya Ustaz Halis yang suka bantunya. Atau admin biasanya. Ngadu cepat aja. Ada satu hadis yang menyatakan inna ilaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh ketika Allah SWT mencintai sebuah kaum atau seorang hamba, ibtalahum. Diberikan musibah. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa ridha maka Allah ridha, barang siapa marah maka Allah lebih marah dari dia. Artinya apa? Enggak ada pilihan buat kita kecuali kita ridha terhadap ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semalam jam berapa ya? Jam 11 atau setengah 11 tuh saya kirim soal kematian. Semua akan meninggalkan kita. Kecuali apa? Kecuali kita punya keridhaan Allah. Dan kalau saya perhatikan responnya teman-teman yang setelah nonton video itu kasih ikon nangis, ya. Saya nggak tahu nangis beneran apa enggak. Tapi ketika hatinya tergugah, maka itulah kesejatian hidup kita. Kalau antum-antuna tersinggung dengan video itu, beruntunglah antum. Ada orang yang keras kepala dengan dengan bagian yang kita tahu bahwa itu kan bisa lah diedit, bisa lah itu. Gue juga ngedit lebih bagus dari itu kayaknya. Nggak harus sekasar itu. Apalah segala macam dan seterusnya. Tetapi hatinya masih keras. Gitu. Nah, Masya Allah. Teh Nina di Bandar Lampung. Ya. Jika Allah mencintai satu kaum,
maka mereka akan diuji atau berani. Tapi ini potongan ya. Kalau yang apa namanya, ada yang lebih lengkapnya lagi. Nah, ini Teh Nadia barusan memberikan satu tambahan wawasan. Jadi besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya ujian. Jadi kalau ujian kita kecil-kecil, pahalanya kecil. Artinya Allah hanya menghendaki yang kecil-kecil aja buat kita. Gitu. Kalau Allah sudah jatuh cinta pada satu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang terima akan mendapat ridhonya. Kalau marah-marah dia akan dapat. Nah, itu yang tadi yang saya bilang. Ini terjemahannya aja tapi yang dia dapat. Ketika kita paham bahwa musibah ini cara Allah tabaraka wa ta'ala untuk menggugah kemampuan kita mempertahankan Allah. Jadi orang yang sabar dan tawakal ketika dia menghadapi musibah, dia punya keutamaan besar. Apa? Di antara fadilahnya orang yang mendapatkan musibah, diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Dan ini menjadi tanda kebaikan dari Allah. Mungkin kita akan bingung karena saudara-saudara kita dari agama yang lain, mereka penuh kasih, Tuhan penuh cinta, begitu berdoa langsung dikabul. Jadi ada satu gereja di sekitar saya di sini. Ketika kita paham bahwa kawan-kawan di Nasrani itu menggunakan berbagai macam cara untuk memurtadkan umat Islam. Di antara cara kotornya adalah, saya nggak perlu sebut denominasi mana Kristennya, tapi kita nanti bisa lihat di ujungnya, oh yang biasanya begini tuh anut gitu ya. Tapi saya nggak mau pointing. Ini saya memberikan satu wacana berpikir saja yang mereka hadirkan. Jadi begini, mereka dikumpulkan, kemudian akan diberikan sembako. Siapa yang nggak mau sembako hari ini ya? Maka kemudian dimasukkan ke satu ruko, ditutup pintunya, kemudian mereka diminta oleh salah seorang orator atau pembawa acara. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhannya Bapak Ibu agar supaya Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Berdoa dimulai. Ditunggu tuh sekitar 5 menitan. Bagaimana Bapak Ibu? Rupanya Tuhan tidak menjawab doa Bapak Ibu. Saya berikan satu alternatif untuk Bapak Ibu. Mari kita memohon. Meminta kepada Tuhan Yesus. Baik Ibu. Kemudian mulailah pakai musik. Ya. Pakai musik dan lagunya saya nggak hafal, tapi mereka memuji-muji Tuhan Yesus. Kemudian permintaannya sama, hadirkan rezeki bagi kami, tapi memintanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Mereka nyanyi-nyanyi, tiba-tiba digelapin lampunya, terus ada tim khusus yang menyerahkan atau menggeser sembako itu. Jadi di tengah hiruk pikuk jonggreng itu kemudian ada penggeseran sembako itu ke hadapan mereka dengan jumlah yang sangat signifikan. Gitu. Karena musiknya heboh, jadi nggak kedengeran tuh pergeseran begitu cepat. Lagu biasanya habis berapa? 3 menitan? Segitulah ya. Paling pendek 2 menit versi. Selesai, terang lagi. Terang dan kemudian tumpukan sembako ada di depan mereka. Apa yang terjadi? Wow. Kalau berdoa sama Tuhan Yesus langsung dikabul. Mereka konsepnya adalah konsep keduniaan. Sedangkan kita, Muslim, konsepnya adalah konsep akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Tetapi dia menjadi surga buat orang kafir. Nah ini sebagian orang yang dalam hatinya ada nifak,
Apakah tidak boleh kita menjadikan dunia ini sebagai surga juga? Jadi dapat surga 2 kali. Seolah-olah musibah itu nggak ingin didapati. Atau siapa yang mau musibah gitu, kalau kata Kabin tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat. Pepatahnya jelas. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi nggak ada bersenang-senang, apa pepatah yang dulu tuh, muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau sempat taubat, kalau enggak repot. Kalau sempat tua, kalau sempat kaya. Artinya stigma yang ada di masyarakat kita itu adalah pemahaman kita mestinya memahami. Ini ada satu rahasia yang saya ingin sampaikan kepada antum-antuna semua, bahwa orang yang diberikan musibah oleh Allah SWT, fadilahnya tidak hanya diangkat derajatnya, tidak hanya dihapus dosanya, tidak hanya menjadi kebaikan dari Allah SWT, tapi dia sekaligus mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Tidak terbatas loh ya. Tidak terbatas itu berarti apa? Gede banget. Jadi ketika mengangkat derajat dan menghapus musibah, itu musibah dihadapi dengan sabar, bisa mengangkat derajat di sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosa. Dan ini merupakan tanda kebaikan dari Allah. Musibah itu bisa jadi tanda bahwa Allah mencintai hamba dan ingin mengangkat derajatnya. Yang tadinya nggak paham jadi paham. Oke. Kalau ada satu pelajaran atau ada satu kasus, yang kasusnya adalah pengalaman semu. Diceritakan bahwa zaman Rasulullah SAW itu ada kegiatan A, B, C, D, E. Terus kemudian ada yang kita rasakan, oh iya saya pernah tuh ngalamin A, B, C, D, E-nya belum. Yang lebih teringat di kita bagian yang mana? D, E atau A, B, C? Secara empirik kita merasakan itu. Maka kejadian langsung yang Allah hadirkan kepada kita, yang bentuknya nggak nyaman tadi itu membekas di hati kita. Dan itu memorable. Perlu kita ketahui bahwa otak kiri kita hanya menerima sesuatu yang sifatnya sensasional. Jadi begitu ada pesan yang berulang, cenderung reject. Contoh ya. Ada raja. Punya anak 2. Anak lakinya umur 10 tahun. Pintar naik kuda sambil manah. Sedangkan kakaknya yang perempuan beda 8 tahun. Pintar cerita. Ceritanya gini, ada raja punya anak 2. Anak lakinya umur 10 tahun, pintar naik kuda sambil manah. Sasarannya selalu tepat, bullseye. Kakaknya yang beda 8 tahun di atasnya, ya, pintar cerita. Ceritanya gini, ada raja punya anak 2. Yang satu laki pintar naik kuda sama mana, kakaknya perempuan pintar cerita. Ceritanya gini, ada raja punya anak 2, anak lakinya pintar mana sama naik kuda, kakaknya pintar cerita. Ceritanya gini, ada raja, kan mulai apa sih, udah ini ceritanya kok diulang-ulang, mulai enak gitu. Ada yang, alah cerita apaan sih, nggak jelas banget. Kenapa? Sensasinya nggak ada. Udah pernah. Kan udah ceritain. Udah dong. Boleh saya ulang nggak itu alur cerita tadi itu? Ada raja punya anak 2 sampai 54 kali. Paling pada lift. Kenapa? Otak kiri kita itu cenderung mereject sesuatu yang sudah pernah.
Jadi harus sensasional. Apa yang sensasional itu apa? Banyak. Sesuatu yang sifatnya lebih kepada bagian yang kalau kita sebut sebagai bagian yang harus ada sensasi yang baru. Contoh, azan. Buat orang yang tidak punya pengalaman empirik tentang sholat, artinya dia merasa terbebani dengan sholat, seperti anak-anak kecil misalnya, atau orang-orang yang nggak senang sama sholat. Maka begitu azan, udah azan aja. Azan lagi. Belum sempat ini, belum sempat ini, belum ini, belum itu, belum apa. Seolah-olah yang disalahkan azannya. Hujan. Hujan lagi jadi nggak bisa keluar, padahal bisa pakai jas hujan. Bisa pakai mobil kalau ada. Bisa pakai payung. Jadi ketika menyikapi tidak dengan cara yang benar, maka seringkali kita melihat dari sisi keegoisan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau tadi dikatakan bahwa wa asa an tuhibbu syai'a, surat 22:16 tadi, boleh jadi kamu melihat bahwa ini sesuatu yang kamu sukai. Wa huwa syarrul lakum, dan itu buruk bagi kamu. Bahkan di akhir ayat itu ditandaskan oleh Allah SWT dengan penegasan yang sebetulnya cukup menyakitkan kalau kita paham. Sungguh Allah lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Afwan. Banyakan kopi kemarin nih kayaknya. Tapi kopi Maulid mantap. Ketika ada bagian yang kita pahami sebagai sesuatu yang empirik tadi, sehingga kita menjadi orang yang, oh iya, saya pernah tuh kayak gitu. Oh iya, saya pernah tuh kayak gitu. Jadi relate. Begitu relate, dia langsung merasa bahwa, oh itu caranya Allah ya. Maka sabar itu bisa muncul ketika orang sudah pernah merasakannya. Saya kalau tanya satu-satu nih, siapa yang pernah disakiti sama orang? Wah, pasti ngacung semua tuh. Karena nggak ada orang yang nggak tersinggung dengan perilaku orang di sekitar kita. Jadi ketika kita paham bahwa ada begitu banyak cara Allah untuk membuat kita ditegur, maka metodologi musibah atau cara musibah ini kita harus melihatnya dengan 3 cara. Oke? Kalau perlu diapal nih. Yang pertama, musibah itu akan sampai kepada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang bertakwa. Jadi musibah itu sejatinya adalah ujian bagi orang yang bertakwa. Jadi musibah adalah ujian bagi yang bertakwa. Yang kedua, musibah itu bisa menjadi teguran bagi yang lalai. Kita pernah nggak lupa mengerjakan sesuatu kemudian ditegur sama Allah SWT? Oh iya. Maka musibah kadang menjadi teguran buat orang yang lalai. Musibah kadang menjadi teguran bagi yang lalai. Manusia itu dalam bahasa Arab ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa atau lupa. Ya. Dosa dan atau kesalahan dan lupa. Ketika yang ketiga, musibah itu sangat boleh jadi waliyadzubillah dia menjadi azab bagi yang kufur. Iya, sabar Kabin. Belum sampai ke situ. Itu cuman baru salah satu itu. Nah, itu nanti di solusi itu. Ini baru ngebedah bagaimana caranya bahagia sama musibah dulu.
Katanya suruh sabar. Dapat musibah Ustadz yang nyinyir gini, nggak sabar. Nggak langsung aplikasi. Jadi ketika sangat boleh jadi musibah itu menjadi waliyadzubillah, menjadi azab bagi yang kufur nikmat maksudnya. Maka kita seringkali mohon izin, ada ibu-ibu nih di komplek gitu ya. Itu dia datang di komplek, tiba-tiba tukang sayur tuh. Kan banyak fansnya tuh. Tukang sayur banyak fansnya kan. Ibu-ibu maksudnya. Maka di situ yang terjadi adalah dikerubutin sama ibu-ibu komplek. Tiba-tiba udah mulai banyak yang ngerebut, tiba-tiba datanglah mak-mak rumpi, ya, yang kemudian dia datang, Assalamualaikum, maaf lahir batin ya, lagi pada masak apa nih, lagi punya ide nih, pada ngeliat-ngeliat, pada belanja apa sih, gitu. Terus tiba-tiba dia nyeletuk, Jeng, tahu nggak, aku lagi diuji nih sama Allah. Tiba-tiba ada yang nyeletuk sebelahnya, diuji, diazab kali. Itu langsung semua orang, lihat langsung mukanya langsung, kok gitu? Ya gimana mau diuji? Ngaji enggak, nyumbang dikit, apalah segala macam, mau diuji. Jadi sekali lagi, musibah itu ujian bagi yang bertakwa, reminder atau peringatan bagi yang lalai, dia sekaligus bisa menjadi azab bagi yang kufur. Nah, kita masuk yang mana nih? Contoh nih, 3 orang pakai kendaraan. Yang satu ada di Puerto Rico, yang satu di Purwokerto, yang satu di Purwakarta. 3 tempat yang berbeda tuh. Satu di Puerto Rico, satu di Purwakarta, satu di Purwokerto. Ya, kalau Purwakarta dekat sini, kalau Purwokerto di Jawa Tengah, kalau Puerto Rico di Amerika Latin. Oke, 3 orang ini naik kendaraan. Yang satu naik mobil, yang satu naik motor, yang satu naik sepeda. Kira-kira mungkin nggak mereka 3-tiganya pecah ban dalam waktu yang sama? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin banget. Kira-kira bagaimana kita bisa melihat musibah itu terjadi pada orang yang bertakwa sebagai ujian, kepada orang yang lalai sebagai peringatan, kepada orang yang diazab karena mereka kufur? Apa yang menjadi tolok ukur itu? Salah satunya diantaranya kalau kita pakai perspektif kita ya, nggak usah jauh-jauh ke Puerto Rico lah. Kita di Purwokerto aja bisa 3 orang dapat semua tuh, kempes ban 3-tiganya. Allah SWT hendak memberikan satu pembelajaran kepada setiap kita. Yang naik mobil, ya, ini contoh aja. Nggak usah ada yang tersinggung. Kalau tersinggung, mohon tersungging saja. Begitu dia naik mobil, kempes ban. Das. Begitu kempes ban, dia turun, dibanting pintunya, sumpah serapah, dia tendang bannya, dia langsung punya negatif mindset. Ini pasti tukang tambal ban nyebar paku nih, brengsek. Maka mau nggak mau dia bongkar ban, terus kemudian dia datang ke tukang tambal ban dengan perasaan terpaksa. Dia menatap tajam si tukang tambal ban itu, ini nih orang yang nyari duitnya nggak berkah banget ini. Ini nih orang yang nyebar paku nih, brengsek banget. Kira-kira kalau kemudian dia mengungkapkan satu angka, dibayar lebih atau ditawar? Tawar. Tawar. Ditawar tuh. Ngapain kok ngasih duit lebih? Berapa bang? 25, 20 ya? Atau 15 ya? Oke, lupakan orang yang naik mobil ini. Tiba-tiba ada orang yang naik motor, entah di belahan yang mana. Entah di Purwakarta, entah di Purwokerto, ataupun di Puerto Rico. Naik motor. Kempes ban. Yang terjadi adalah dia minggir, dia langsung yang dia ingat adalah Allah.
Saya salah apa ya? Apa karena sholat subuh saya nggak di masjid ya? Apa karena saya biasanya tilawah di Ramadan jadi nggak tilawah ya? Apa saya nggak gabung sama MKI ya? Apa saya belum sedekah ya? Apa saya kurang ajar sama orang tua saya ya? Apa saya kasar sama istri ya? Apa saya nolak ajakan suami? Atau mau ada berkecamuk pikirannya? Dia khawatir Allah SWT menegur dia karena dia banyak lalai. Wah, ini jangan-jangan Allah SWT menegur saya. Padahal ini ban baru ganti nih. Kok bisa pecah lagi ya? Kok bisa kempes lagi ya? Langsung minta sama Allah. Ya Allah, mana tukang tambal ban yang ada dekat sini, arahkan hatiku menuju kepada tukang tambal ban itu. Maka sampailah dia di tempat tukang tambal ban. Bayarnya pas, lebih atau nawar? Lebih. Lebih. Oke, orang yang ketiga pakai sepeda. Kunyi, des, kempes. Senyum dia. Allah bisa aja deh ngasih rezeki buat tukang tambal ban. Kenapa? Dia sudah selesai dengan dirinya. Sholat subuhnya ke masjid. Dia taat sama suaminya. Dia sayang sama orang tuanya. Dia selalu ikut kajian. Tilawahnya nggak pernah lepas. Dia berusaha istiqomah. Melakukan kebaikan selalu dia lakukan. Apakah orang yang taat seperti ini nggak akan diuji sama Allah SWT? Pasti diuji lah. Maka kira-kira begitu ketemu sama tukang tambal ban, senyum dia ngeliat tukang tambal ban. Ini nih orang yang soleh yang tadi malam minta sama Allah, rezekinya lewat saya. Gak mungkin kalau saya ngasih, cuman sekedar ngelebihin dikit. Kira-kira ngelebihin banyak atau nawar? Banyak. Ngelebihin banyak. Nah, jadi 3 profil tadi, yang naik motor, naik mobil, naik sepeda, kira-kira yang beriman yang mana atau orang yang bertakwa yang mana, yang lalai yang mana, yang diazab yang mana, kan kelihatan. Dari apa? Dari cara menyikapinya. Jadi kira-kira kalau terjadi di kempes ban, yang kita ingat pertama adalah apa? Kita ditugaskan sebagai khalifatullah untuk berbagi rezeki kepada orang. Yang akan kita tambahkan lebihin banyak. Berapa bang? 25 saja Bapak. Nih 200.000. Gemeter itu megangnya. Terima kasih Bapak. Tapi kalau versi yang pertama, berapa lah? 25 Bapak. 15 ya? Ah, nggak bisa Bapak. Ini modalnya saja nggak dapat. Apalah, itu sampai tarik-tarikan. Berarti apa? Orang diazab atau apa, ditegur? Diazab orang begitu. Maka kira-kira kalau kita tempatkan kita di posisi 3 tadi, kita termasuk yang mana? Ngelebihin banyak, ngepas bayarnya, atau nawar? Ayo. Yang pertama kali diingat tukang tambal ban, kita lebih akrab sama tukang tambal ban, atau lebih akrab sama Allah, atau lebih akrab dengan cara Allah mengatur kita menjadi khalifah? Yang mana tuh? Terakhir. Yang ketiga. Betul. Jadi berbahagialah kalau dapat musibah, karena ini cara Allah untuk kemudian membuat kita menjadi bersikap positif terhadap apa yang Allah SWT hadirkan. Maka berbahagialah dengan musibah. Oke. Salah satu yang kita khawatirkan adalah amal kita belum tentu banyak diterima sama Allah SWT. Oke. Sekarang kita bahas multiplikasi amal. Tapi sebelum bicara tentang multiplikasi amal, kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Saya balikin dulu ke Kang Sel. Mangga. Baik, Alhamdulillah. Ternyata berbahagia itu terkait dengan sikap kita ya udah ya. Ada yang Alhamdulillah, ada yang Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Dari jamaah ada yang mau bertanya mungkin tentang musibah Teknologi dulu musibah. sebelum masuk ke Mangga.
konten multiplikasi amal. Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, Teh Nadia apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, Ya, salahkah apakah saat kita berbahagia dengan musibah kita, kita jadi enggak nangis gitu loh. Pas menghadap itu ya kita senyum aja gitu. Karena kan misalnya nih kalau doa bagusnya nangis gitu, tapi ketika ingat itu jadi kita malah jadi senyum gitu. Gimana tuh, udah salah nggak? baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Si pengendara sepeda tadi, begitu kena musibah, dia apa yang dia lakukan? Senyum kan? Senyum ya. Salah nggak itu penyikapan itu? Enggak, karena dia tahu dalam pikiran dia bahwa Allah bisa aja deh ngatur rezeki orang. Saking deketnya sama Allah itu udah ya. Heeh, Talinya nempel banget tuh. gitu. Sehingga kita husnuzonnya kepada Allah, ini agenda apa lagi yang harus saya kerjakan sehingga saya akan mendapatkan amal dari orang lain. Nah, ini kuncinya ke multiplikasi amal nanti. Kalau kalimatnya gini boleh nggak udah? Ya, Allah bisa aja bercandanya. ya Gimana udah? boleh, boleh, boleh aja. Itu hanya masalah bahasa. Cuman buat orang yang konservatif, jangan bilang bercanda dong. Allah nggak pernah bercanda. Ya itu kan cara bahasa Iya, kita aja. saya. Allah bercanda dengan takdir itu dalam pengertian ya tergantung Allah. Allah kadang kalau orang bercanda itu kadang-kadang bikin kesel, ada yang bikin konyol, ada yang gitu. Ada nggak kita ketemu sama orang yang bercandanya mukanya lempeng, tapi bikin ngakak? Ada. 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 Siapa tuh semangat banget tuh? Waktu saya lagi serius, tiba-tiba saya tanya, ayam itu, ayam jantan itu, kalau berkokok pagi-pagi atau malam-malam? Pagi. Nah, salah kan? Malam. Salah. Gak ada. Ayam jantan berkokok itu pagi-pagi, malam-malam nggak ada. Pastinya kukuruyu. Iya, kan garing kan. Bisa aja. Ayo Satkolis, lanjut. Satkolis mau nanya tuh Begitu. dari Ustaz siapa? Ali, tafadhol. Maskur. Betul, Ustaz. Waduh, Hafan. Tadi kepincut sebenarnya, tapi Oh, siap, nggak siap. apa-apa lah, nanya langsung aja. Itu caranya Baik. Allah tuh, batas penanya tuh. Soal hikmah nih, Sad ya. Saya, Kan tidak semua orang bisa mengambil hikmah dari setiap musibah gitu ya. ya. Dan eh, ini apakah ada sebuah amalan yang orang bisa mengambil hikmah lebih cepat? Kadang-kadang kan hikmah itu sudah katakanlah 10 tahun ketahuan baru ada hikmah. Oh, ini ternyata hikmahnya yang Allah. Agak bebel. Tadi bercanda ini Allah ternyata 10 tahun gitu ya. Bisa nggak Iya, iya, diperpendek iya. gitu biar bercandanya tidak terlalu lama. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi, ini masalah kepekaan sih. Jadi kalau kita keluar dari rumah itu sudah masang radar, diaktifin semua. Ibaratnya kalau mobil sekarang tuh pakai ADAS, diaktifin semua, gitu ya. Dia begitu diaktifin semua, ADAS-nya berarti apa? Dia langsung ngasih tahu tuh sebagai mobil yang notifikasinya penuh. Di depan ada zona sekolah. Di depan adalah zona di mana sering terjadi kecelakaan. Itu mobil-mobil tertentu begitu tuh ngasih taunya. School zone ahead. Dikasih tahu. Karena saya pernah naik mobil yang model begitu. High risk accident ahead. Kamera apa namanya itu? Kamera pengawas, kamera ahead. Itu dikasih tahu di depan ada ini, di depan ada ini. Itu saking adasnya nyala semua. Bahkan ada mobil tertentu yang kemudian ketika terjadi rapatnya, kalau dia pakai adasnya dari jarak tertentu, dia akan ngerem otomatis. Bahkan ada yang emergency brake, begitu ada yang motong di depannya, dia langsung auto brake. Nah, kepekaan itu bisa kita setting nggak? Bisa lah.
Ini dimatiin, ini nggak usah terlalu sensitif, ini gini, gini. Gitu. Sehingga apa? Ada bahaya gitu ya, kita yang mesti gantiin pesan robotnya. Oh ini depan sekolahan. Kalau dia biasa lewat situ, udah hafal. Kalau enggak, itu. Ketika satu kejadian terjadi sama kita, keinget nggak sama kita bahwa oh ini pernah, oh ini Senin yang lalu kayak begitu. Besok apa ya? Jadi ketika para ahlu sufah di belakang Masjid Nabawi, itu mereka selalu berusaha mengamalkan hadis yang tadi, yang hadis riwayat At-Tirmidzi tadi yang ditulis sama Tenadia di Kopas tadi. Inna ilaha ida ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukat. Sungguh ketika Allah SWT mencintai satu hamba, maka Allah berikan musibah. Yang ridho Allah ridho, yang marah Allah lebih marah. Begitu sehari tidak dapat musibah, apa yang mereka katakan? Allah tidak cinta sama saya. Kok saya nggak dapat musibah? Orientasinya kepada musibah. Coba. Kita kan kepengennya yang mudah-mudahan dimudahkan ya Allah, ya seorang Allah murah ya Allah, dimudahkan ya Allah, mudahkan, lancarkan ya Allah, kan doanya minta begitu kita. Tapi ternyata Allah SWT nggak ngasih kemudahan, dikasih obstacle lagi. Ada nggak orang yang kayak hobinya masalah gitu? Nggak usah ngacung ya. Habis kepalanya dengkul, habis dengkul pinggang, habis pinggang tumit, habis tumit jerawat, habis jerawat apalagi itu kayak nggak selesai tubuhnya itu ada aja gitu masalah. Atau kalau hobi banget sama musibah, baru aja kukunya copot bekas kecelakaan, sekarang sikutnya yang kena geser paku, apa istilahnya sudah jatuh diimpit tangga, nyium tai kebo lagi. Maka ketika proses-proses seperti itu Allah SWT berikan kepada kita, maka kepekaan kita mesti melihat secara lebih luas. Ustadz Khalis, pernah nggak antum melihat bahwa apa yang Allah inginkan dari sebuah kecelakaan? Kira-kira apa efek daripada sebuah kecelakaan terjadi? Mungkin nggak Allah sedang bagi rezeki? Betul, Ustaz. Misalkan Iya. ban motor ya, ban motor. Iya, Udah. ban motor pecah itu karena ada doanya tukang tambal ban. Mobil baret mesti dipoles, itu ada doanya tukang poles. Pesawat rusak gara-gara ada doanya tukang Nah, rompi. gitu. Dan itu merembet. Para perawat, para dokter, kira-kira kalau ditanya nih, dokter, saya nggak tahu nih dokter siapa yang hadir nih, dokter tadi dokter Ulin sudah bacain, dokter siapa lagi saya nggak perhatiin ini, dokter Vicky, dokter Niza ada nggak nih? Oke, nggak ada. Tapi kira-kira gini, kalau ada para dokter spesialis bedah jantung deh misalnya gitu ya, berdoa, kira-kira bunyi doanya seperti apa itu? Ya Allah, banyakin orang sakit jantung gitu? Kan enggak. Enggak. Mintanya standar. Allahumma rizukna halalan thayyiban wal mubarakan fih. Gitu kan paling tidak. Ya Allah berikan rizki yang halal, yang berkah, luas. Lagi ada keberkahan di dalamnya. Kan gitu mintanya. Kira-kira tukang tambal ban begitu nggak doanya? Ya Allah banyakin orang kempes ban gitu? Enggak. Enggak. Allahumma rizukna halalan thayyiban wal mubarakan fih. Penggali kubur, kira-kira doanya sama nggak? Iya, sama. Akibat dari doa-doa yang dipanjatkan oleh begitu banyak profesi, maka terjadilah sesuatu yang Allah sebut sebagai pengabulan doa. Nah, ini Mas Yana Hulio, Elva Singer pernah nanya sama saya, Ustadz, bisa nggak Ustadz, kalau kita nggak usah nerima bagian keburukannya dan kita segerakan kebaikannya. Jadi maksudnya gini, kalau ada penggali kubur yang berdoa, itu jangan kita yang mati. Pertanyaan saya begini, apakah setiap doa selalu dikabulkan dengan proses yang
sama seperti profesi mereka? Kan enggak. Tukang tambal ban berdoa, Allahumma rizukna halalan thayyiban wal mubarakan fi. Ada nggak pernah kita datang, ya Manila. Pernah nggak ada rasa bahwa kayaknya kurang angin deh mobil nih atau kendaraan ini gitu. Kita kira kita datang nggak ke tukang tambal ban kemudian tambahin angin Iya. begitu ditambahin ces masih penuh semua, masih bagus semua Bu. Ketika udah langganan nih kira-kira ngasih berapa tuh kita, 5.000 2.000, kata si lainnya nggak usah Bu, jalan aja. Nggak ada ngisi kok, cuma ngecek doang gitu. Nggak, bawa aja. Kira-kira kita kekeh mau ngasih atau kita malah makasih ya, selamat duit gua nggak keluar. Tetap ngasih. Tetap ngasih. Ke dokter gigi itu setahun berapa kali 2. Artinya 2 idealnya? kali. Idealnya ada nggak orang yang nunggu sakit baru ke dokter gigi? Banyak. Nah, Banyak. salahnya siapa itu? Saya dok. Deket jitak. Dokter spesialis bedah jantung, apakah setiap orang yang datang ke dia bermasalah jantungnya? Bisa check Enggak up nggak? bisa. Iya. Loh, kan artinya sebelum terjadi masalah dengan jantung kita, nggak ada salahnya kalau kita check up ke dokter. Saya begitu pernah kena serangan, saya nggak tahu itu apa, tapi saya ketika duduk jongkok, itu kayak ditendang dada saya. Duak, itu saya terlontar begitu, dan kemudian alhamdulillahnya jatuhan saya masih ingat lah jurusnya Aikido, itu jubrak gitu, jadi jatuhnya nggak celaka. Tapi saya bingung, kenapa ya dada saya sebegitu sakitnya sampai saya terpental. Maka bos saya langsung kasih tahu, cek jantung. Wah agak ngeri juga, waduh, kenapa ini masalah apa nih jantung? Alhamdulillahnya Pak, begitu cek jantung, nggak apa-apa ini Pak, nggak ada masalah. Saya lihat dari EKG-nya nggak ada masalah. Jadi elektrokardiogramnya gitu, rekaman bagus katanya. Saya bilang, saya tantang dokter jantungnya, dok izin, saya treadmill boleh nggak? Bapak ini kalau saya lihat 5 tahun ke depan aman jantungnya, insya Allah ya, insya Allah ya, insya Allah ya, sampai nekenin gitu. Jadi nggak usah lah saya ngabisin waktu buat nungguin ente treadmill gitu, maksudnya dia gitu kayak. Tapi saya kekeh, saya minta treadmill. Saya minta treadmill, wah udah ngos-ngosan, udah 100 berapa waktu itu, lupa saya. Sampai beat per menitnya itu udah 160-an berapa, lupa. Tuh kan, Bapak sehat ini 5 tahun ke depan. Artinya dari situ nggak harus orang sakit jantung kok untuk bisa datang ke spesialis bedah jantung. Ketika ada orang yang menjadi profesinya penggali kubur, doanya dikabul sama Allah SWT. Apakah serta-merta ada orang meninggal pasti dikubur sama dia? Kan enggak. Betul. Bisa nggak kita datang ke kuburan mana saja, kerabat kita, terus tiba-tiba para penggali kubur yang modus-modus bawa sapu lidi, bersih-bersih, nyabut-nyabut rumput, biasa lah ya. Bang, ini saya 3 bulan lagi saya balik lagi, tolong bersihin ya. Senang nggak mereka? Dapat nggak rezeki? Nggak harus kita digali kuburnya. Kang Yana langsung manggut-manggut tuh, ya gitu ya. Nah, salah satunya adalah multiplikasi amal. Gimana caranya? Ajarkan kepada orang lain agar orang lain mengikutinya. Seperti yang saya lakukan sekarang. Ajarkan kebaikan-kebaikan. Ajarkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas, khairun nas, khairun nas. Man ta'alamal Qur'an wa alama. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berapa banyak di antara kita yang dibuka kelas Al-Quran, tapi cuma daftar doang, tapi nggak masuk-masuk. Nggak usah tersinggung, biasa aja. Berapa banyak orang yang mau siapa yang belajar bahasa Arab, ngacung, masuk, datang nggak? Enggak.
Tapi nggak apa-apa. Inama lu niat kan, yang penting niatnya udah nye. Kan gitu jadi. Gitu Ustaz Tulis. Jadi kepekaan kita menyebabkan kita menjadi aware bahwa oh ini cara Allah yang ini nih. Gitu Ustaz. Baik, kita belok langsung ke multiplikasi amal ya. Lihat surat yang keempat, ayat yang ke-85. Saya dikasih tahu sama guru saya, kalau ente kepengen banyak amal, ente nggak bisa ngerjain sendiri. Kasih orang lain supaya orang lain ngerjain amal itu. Ya, Bude. Mangga. Surat 4 An-Nisa ayat 85. Tafadhali, Mas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, lihat orang yang di sebelah saya ini. Dia orang yang paling tricky di antara kita semua. Dia bikin majelis keluarga Indonesia ini, dia minjem lisannya Ustadz supaya Ustadz bisa mengajarkan sesuatu, dia kebagian. Loh, kan ketahuan kan jurusnya. Maka ketika ada seseorang yang mengajak orang lain tuh, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji. Coba saya pengen cek nih siapa di antara teman-teman yang ada. Oh, ada Umur Reza. Nggak tahu, berkenan nggak? Biasanya suka beliau nggak berkenan nyapain. Oh, ada Mbak Iting juga nih, Mbak. Ada Teh Nina juga ada. Banyak nih. Ada Mbak Reni, ada. Saya nggak tahu. Mau bersaksi nggak mereka? Umur Reza atau Mbak Reni atau Teh Nina atau siapa nih? Saya Ada Mbak itu Rini. sering. Ada Mbak Rini mana Mbak Rini? Ada Mbak Reni. Mbak Jadi Rini saya tuh sering ngajakin, yuk kita ngaji yuk, yuk kita ngaji yuk, yuk kita. Dari itu berbagai kalangan. Saya kenal Umur Reza itu dari suaminya, Mas Koko. Mas Koko itu dulu di salah satu perusahaan investment, terus kemudian saya diundang untuk ngajar di sana. Habis itu teman-teman dari sana saya akan ngaji beberapa. Yang mau ayo gitu, gabung sama teman-teman dari Indomobil. Gabung sama teman-teman dari perorangan. Ada yang binaan saya, ada itu gabung. Namanya Majelis Al-Fat. Habis itu masuk lagi yang lain, masuk lagi yang terus bubar karena mungkin eranya atau zamannya saya bilang saya cuma ngajar awal aja. Setelah antum-antuna sudah paham, cari guru yang lebih benar. Saya hanya entry point-nya aja, ngajar TK-nya aja udah. Gitu. Setelah bisa baca, ayo silahkan masuk SD. Gitu. Dan itu sering saya buat kajian-kajian gitu. Teman-teman sebagai salah satunya saya Daruli. Bikin lagi. Jadi di bagian tertentu ada remaja gitu, kumpul yuk sini. Kalau ada yang tahu pernah ada seorang rapper Muslim bernama Tufail Al-Ghifari. Kalau ada yang pernah dengar nama Tufail Al-Ghifari, itu binaan saya. Saya bawa dari jalan. Gitu. Ada teman-teman yang kalau ada yang mungkin ada yang kenal Kang Fadlin, itu dari loper koran. Itu jadi bagian yang kemudian setiap pemahaman kita adalah bagian yang selalu berusaha untuk menghadirkan mungkin amal saya di sini, mungkin amal saya di sini, mungkin amal saya di sini, mungkin amal saya di sini. Salah satu guru saya yaitu Ustadz Yusuf Mansur, hafizahullah taala.
Beliau minta saya begitu. Antum kalau ngamalin sesuatu capek, antum cari amalan jamaah. Itu langsung ting, oh, oke. Saya getol dakwah salah satunya karena itu. Ngajarin dikir pagi sore, orang ngerjain saya dapat. Orang ngajarin ini, bayangin. Mas Selo ini pakai lisannya berapa ustadz itu? Ustadz Khairil Alam, Ustadz Ahmad Hanif, Ustadz Hasan Bisri, Dokter Vicky, si anu, si ini, si itu, apa semua. Termasuk Ustadz Penganten. Ampun, Jadi ampun. Jadi bagiannya, banyak banget pahalanya. Di surat 485 tadi, siapa yang mendorong kepada kebaikan, maka dia akan dapat dari bagian daripada pahalanya. Masya Allah, orang kita bantu Palestina, Palestina. Mungkin salah satunya Teh Nadia getol pagi, siang, sore, malam kemarin Tuan Guru seorang Fajar gibahin anti itu. Nah dia itu rajin banget pagi, siang, sore, malam dia. Kerjaannya dugem dia, dunia gemar mengaji. Nah, orang-orang yang seperti itu yang memang merasa nggak pernah bisa puas dengan apa yang dia dapat. Kurang kali, kurang kali, kurang kali, kurang kali. Dan memang kita harus begitu. Gitu. Allah alam. Baik, Kang Endang. Mengapa peribadatan ini seolah dikaitkan dengan pahala? Bukankah tanda cinta itu tidak terpengaruh oleh pahala? Waduh, ini levelnya udah beyond the edge ini. Rasulullah SAW itu pernah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Dan Ibunda Aisyah komplain tentang itu. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Kenapa sih sholatnya sampai kayak gitu banget? Kalau bahasa kita nggak usah lebay deh, kan udah dijamin surga. Apa jawab Rasulullah SAW? Justru karena aku dijamin surga, tidak bolehkah aku menjadi abdan syakur? Jadi beribadahnya bukan lagi karena panggilan azan, bukan karena waktu. Sekarang ini duha, jajah zikir pagi, nanti siang duhur, qobliyah ba'diyah. Bukan karena malam jadi tahajud, bukan. Tapi karena ingin menghadirkan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh nggak kita ambil wudhu, kita sholat? Kapan aja kita? Kepengen aja sholat, kepengen aja berasik masuk dengan Allah, pengen aja bercengkerama dengan Allah. Maka saya pernah sampaikan bahwa kenapa sih tempat ibadah itu disebutnya masjid, bukan marka, bukan makom. Kenapa masjid? Maka para ulama menyatakan disebut masjid karena saat yang paling dekat dengan kita adalah sujud. Maka sujud adalah bagian yang Allah SWT gunakan sebagai terminologi tempat. Tempat orang sujud adalah masjid. Maka kemudian ada musola. Kenapa bukan musola? Rasulullah SAW punya musola, tetapi beliau sholat wajib di masjid. Maka beliau katakan, khairu sholata fi buyutikum ilal maktubah. Sebaik-baik sholat adalah di rumah kalian kecuali yang diwajibkan. Buat laki-laki ke masjid. Jadi kenapa beribadah ini seolah dikaitkan dengan pahala? Gini Kang, punten bisa seperti antum kan Syekhul Zahab ya, ahli emas beliau. Kenapa antum memilih emas? Kenapa bukan besi yang lebih murah? Karena nilai yang ketika kita punya emas, maka ini kemarin ngobrol-ngobrol ada pergerakan nilai angka dolar terhadap rupiah itu bisa sampai 17.000. Bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 20.000. Tapi nggak usah khawatir selama bangsa kita ini masih punya beras, masih punya gula, masih punya bahan pangan buat swadaya, aman.
Di Jepang itu beras yang harganya 8.000 7.000 sekarang 110.000. Jadi mahal. Jadi barang mewah. Sehingga ketika kita paham bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita, maka berbahagialah. Itu cara Allah SWT mencintai kita. Jadi mumpung belum Allah SWT berikan musibah, bisakah kita bercinta kepada Allah SWT tanpa diberikan musibah? Nggak bisa. Karena itulah cara Allah SWT memberikan kecintaan kepada kita. Jadi ada yang mau nyari aman gitu, doanya gini biasanya, ya Allah berikanlah keberkahan kepada hidup kami seperti hidup para nabimu, tapi jangan kau berikan musibah seperti para nabimu. Tuh enak dewi. Siapa lu minta keberkahan seperti para nabi, tapi nggak mau ujiannya seperti para nabi. Kalau orang awak mengecekan kada mak dinyo saja tuh, apa yang enak di dia aja. Kok tapi nak di hati, kok dikurang nak di luar. Kalau diinjek maunya di atas, kalau dikurung maunya di luar. Ya itu sih apa maunya dia aja. Nah, dalam konteks ini maka multiplikasi amal kita apa? Wakaf bisa nggak? Al-Quran kita kasih ke rumah tahfiz. Bisa. Saudara-saudara kita di Palestina, yang di Syria, yang di Yordan. Yang paling gampang ngajak keluarga kita masuk ke MKI dah. Paling gampang deh. Saya nggak punya kemampuan kayak Ustadz Khairil Alam menjelaskan Al-Quran. Saya nggak punya kemampuan seperti Tuan Guru Suparman Fajar mengajarkan Al-Quran. Saya tidak punya pemahaman seperti Ustadz Ahmad Hanif. Saya nggak punya pemahaman seperti Ustadz Saifullah. Saya tinggal ngajak orang, yuk dengerin. Syukur Allah SWT berikan hidayah atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Tetapi perlu diketahui, saya ada 2 hadis yang kemudian membuat saya getol banget ibadah. Hadis riwayat Ahmad, yang satu Abu Daud. Barang siapa mendapatkan hidayah, boleh dibantu cari ya redaksinya yang benernya kayak apa ya. Barang siapa mendapatkan hidayah dari jalan dakwahmu, maka pahalamu seperti unta merah, mendapat unta merah. Unta merah itu kalau hitungan sekarang itu apa? Maserati, Ferrari, Lamborghini. Yang hitungan paling mahal apa? Royce. Nah, atur deh yang mana ya? Karena padanan itu adalah tunggangan yang paling prestisius. Ada satu hadis lagi menyatakan bahwa barang siapa mendapatkan hidayah dari jalan dakwah, maka Allah akan memberikan pahalamu seluas pancaran sinar matahari. Kebayang nggak? Worldwide-nya gitu. Pancaran sinar matahari itu Allahu Akbar. Memancar nggak berhenti. Tapi kalau kita nggak punya motivasi itu, ya apa ya? Orientasinya kayak orang-orang kafir itu, mereka selalu kepengennya mesti cetha welo-welo, mesti kelihatan fisik. Tuhannya nggak ada, tiba-tiba dibikin patung. Tuhannya nggak ada, tiba-tiba diserupakan dengan dewa-dewa. Orang-orang pagan, Bunda Maria di mana-mana guanya. Coba antum ketik di Google Maps gitu, Gua Maria. Brrrt, banyak banget Gua Maria. Lah, Gua Maria, Ibunda Maria pernah ke Gunung Kidul, pernah ke Jepara, pernah ke Cianjur. Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Tapi begitu kita ketik Gua Maria, waduh banyak banget. Nanti lihat bagaimana orang-orang Hindu menjadikan, kemarin ada yang bangunin sahur pakai ogoh-ogoh. Tahu ogoh-ogoh ya? Ogoh-ogoh itu apa? Patung-patung buatan yang kayak raksasa besar gitu, terus dibawa sama mereka. Itu macam-macam gitu. Sahur kau pakai ogoh-ogoh, gimana sih? Bangunin sahur pakai ogoh-ogoh. Ini orang Hindu, orang apa gitu ya?
Terus banyak hal yang kemudian orang lupa bahwa al-muttaqin. Yuk kita balik ke ayat yang ketiganya surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma huwal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang meyakini yang tidak tampak, believe the unseen, mengimani yang gaib. Allah itu gaib. Maka multiplikasi amal kita nggak kelihatan. Kalau kita ngajak memang langsung ada kayak kita main game gitu, terus ada hijau klek 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 statusnya. Kalau banyak salah dosanya jadi merah klek 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 klek. Wah, kalau punya metodologi itu kayaknya keren banget itu. Minimal tambah ganteng gitu ya. Gitu. Kan yang jadi persoalan gantengnya seseorang nggak mencerminkan kesolehannya kan. Saya Bahkan kata Rasulullah SAW, budak hitam pendek berhidung gerowong, ketika dia menyatakan kebenaran, ikuti dia. Saya pernah tuh punya teman yang hidungnya memang gerowong dan dia suka pakai hidung palsu gitu, pakai magnet ditempel gitu. Tapi dia lebih senang memang dibuka. Dan itu serem banget karena kelihatan rongga hidungnya bolong gitu. Satu kali ada orang kempes ban mau nitip motor. Malam-malam pas lampu mati, orang mau nitip motor pas lampu mati. Yang bukain pintu dia. Ketahuan nggak tuh paniknya kayak apa? Dan itu jadi jokes buat kita di SMA itu. Kebayang nggak? Kita lagi dorong motor hujan-hujan, mati lampu, ngetok rumah orang yang buka hidungnya begitu. Ya, apa nggak geragapan itu? Terus dia langsung tutup. Maaf mas, saya memang cacat tapi iya. Bentar. Diambil hidungnya dia tempel gitu. Maaf. Saya lupa. Saya suka copot hidung saya. Dan itu bagian yang kemudian membuat kita, oh gitu ya caranya Allah kadang-kadang. Nah, jadi kalau harus cetak welo-welo ya, kayak Mas Agus tulis di grup gitu ya. Kalau mesti cetak welo-welo berarti kita nggak termasuk orang yang mengimani yang gaib. Ada di antara kita yang ditinggal sama pasangan, ditinggal sama orang tua, ditinggal sama anak. Ada yang belum lahir sudah diminta sama Allah SWT, diminta pulang. Karena Allah tahu, enggak, jangan. Ini bikin durhaka. Enggak, ini anak nih kalau gedenya brengsek ini, diwafatin aja sama Allah. Dan itu Allah pinter itu, lebih paham tentang apa yang kita inginkan itu. Dan Allah Maha baik. Nah, multiplikasi amalnya apalagi? Ngajak orang nabung di 12 Februari 2026, gabung di WA Group. Di grup keluarga kita sudah dibikin belum undangan, ayo gabung sama MKI. Ada niat nggak untuk gedein MKI ini ngajak jamaah yang lain? Jadi, atau sebagian kita melihat bahwa, wah ini ustadznya ini nih alirannya ini apa, sehingga saya ngamatin aja deh. Ini belum sehingga merasa bahwa kajian yang lain lebih nggak apa-apa juga, silahkan aja, nggak harus ke sini, yang penting sama-sama baik aja kita. Apalagi yang bisa memultiplikasi amal, banyak banget. Ya, Insya Allah. Mbak Din matur nuwun. Jadi ketika kita paham bahwa apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita itu, Allah tunggu yang pertama adalah ahsan amal. Al-Kahfi ayat yang ke-7 juga bilang begitu. Ya. Kemudian ketika kita melihat apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita, jangan dilihat casingnya. Tapi lihat apa maksud daripada Allah menghadirkan itu. Terakhir, sebelum saya tutup untuk buka kesempatan pertanyaan yang kedua, lihat surat yang kedua, ayat yang ke-269. Mangga. Ya udah. Mangga.
69. 2.216. Mangga. Eh, Ya, 2 269. 269. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi jelas ya bahwa Allah SWT memberikan hikmah itu kepada yang dikehendaki. Dan Dr. Ulin tadi baca bahwa bagian yang kita pahami adalah 269 ya. Disebut bahwa sesiapa yang Allah berikan hikmah, maka sesungguhnya dia mendapat begitu banyak kebaikan. Kenapa pakai sigot mubalaghah Ustaz? Loh, ayatnya begitu dibilangnya. Khairan itu maknanya apa? Banyak banget. Khairan itu baik, 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 jadikan satu kebaikan. Dalam bahasa Indonesia, kalau kebaikan, berarti baiknya ada sedikit atau banyak? Ada keadaan? Banyak. Banyak. Masih ditambah katsira sama Allah. Apa enggak sigot mubalaghah itu? Berkesangatan. Jadi nggak salah kalau saya baca begitu banyak kebaikan. Kok kayak orang Jombang gitu, Ustaz? Enggak, itu hanya intonasi aja. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah SWT ingin menghendaki kebaikan yang begitu banyak, hanya bagi orang yang mau mempergunakan akal sehatnya. Jadi ketika dia melihat sesuatu, apa yang Allah SWT kehendaki. Masih ingat nggak? Saya pernah bahas sama Ustaz Khalis soal Al-Furqan. Di ayat 60-an sampai 70-an. Kenapa Allah SWT justru menunggu kalau kita baca surat-surat yang lain gitu ya. Surat 51 ayat 20-an. Itu kenapa ada waktu di mana memohonlah ampun di waktu sahur. Loh, di waktu sahur itu orang tidur pulas. Kalau pengantin baru bacanya Allahumma jannibin syaitan wajibin syaitan marozaqtana itu. Masuk nih pengantin. Begitu selesai karena jamunya masih bagus, wudhu lagi, hajar, save 2. Jadi ketika kita paham bahwa oh maksudnya Allah begini, baik. Ditangkap satu-satu, dicerna satu-satu. Maksudnya Allah ini apa ya? Setelah itu nunggu, habis ini apa lagi ya? What next? Jadi menunggu itu berdasarkan kepekaan yang kalau habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Sehingga kita mampu ngorek apa istilahnya? Ngorek celah pahalanya, nyari celah surganya. Oh ini kayak berpahala surga di sini. Punya suami yang begitu modelnya. Nah, kira-kira kita lakukan apa kepadanya? Sabar, biarkan, atau tegur. Kalau yang sayang, tegur. Kalau yang udah males, udah biarin aja deh. Mati aja lu sana. Nah, kan gitu ini. Tapi kalau masih diingetin, itu tanda sayang. Ada yang minum tangan kiri, jangan dibiarin. Mestinya pakai tangan kanan. Ada yang masih pakai celana perempuan, pakai rok. Ingetin terus, meskipun nggak didengerin, ingetin terus. Ingetin terus. Oh, tugas kita cuma mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Gitu kurang lebih. Sesi yang kedua tanya jawab monggo kalau ada. Berarti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu bukan jambi-jambi untuk menolak bala ya Ustaz ya? Ya. Justru di situ ada muatan musibah di situ. Karena cintanya Allah pada kita untuk mendapatkan akhirat yang hasanah begitu ya Ude ya? Ya. Kalau boleh diterjemahkan begitu ya. Jadi kebaikannya tidak langsung jadi kebaikan yang serta-merta. Jadi Baik. kalau Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak berarti
Kemudian Allah hadirkan kebaikan, jadi mulia, kita dimuliakan, banyak duitnya, terus jadi sholatnya taat. Enggak, bukan itu. Tapi dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT, yang Allah kehendaki kebaikan ada padanya, maka difahamkan agama. Orang difahamkan agama itu harus duduk di majelis, harus mau mencatat apa yang dia harus pahami, harus mau membuka Al-Quran yang dipelajarinya, harus mau mencari hadis yang dipelajari, harus mau berbagi, dan seterusnya. Jadi ada kondisi di mana ketika kondisi itu membuat kita menjadi, oh oke, saya kayaknya dikehendaki kebaikan nih sama Allah. Apa Jadi cirinya orang yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT? Tidak ada kebaikan setelah kebaikan yang dia lakukan. Contohnya apa? Begitu masuk Ramadan, wah Quran, falas, khatam, Masya Allah. Berapa kali? Alhamdulillah 3 kali. Begitu masuk Syawal, kembali ke asal. Ya Allah, nggak baca lagi. Nggak istiqomah itu namanya. Padahal Allah SWT cinta kepada orang yang mengerjakan amal yang sedikit tapi dawam. Wallahu a'lam. artinya ketika kita memahami, melihat bahwa musibah itu adalah sebuah kebaikan, gitu ya. Eh, ya hasanah itu ya bagian dari musibah itu ya. Betul, betul. Karena hasanahnya bisa terjadi di balik setiap musibah. Betul. Orang yang punya musibah, misal contoh ya, seseorang yang dibikin berantakan sama Allah SWT keluarganya, akankah dia belajar menjadi lebih baik pribadinya? Iya. Nah, gitu. Ibunda Khadijah ditinggal mati sama suaminya 2 kali. Apakah kemudian ada orang menyatakan bahwa bini perempuan bawa sial, suaminya mati mulu? Begitu? Enggak. Jadi seseorang yang matang adalah orang yang istilahnya kalau di kita makan asam garam. Makan bakso dong, asam garam. Gitu, asam garam. Jadi ketika kita paham bahwa ini maksudnya Allah begini, ini maksudnya Allah begini. Saya sering idiomkan dengan apa bedanya aderai sama Popeye. Ada yang tahu nggak perbedaannya aderai sama Popeye? Aderai makan telur, Popeye makan bayam. Oke, betul tapi salah. Ada yang tahu nggak? Kartun sama bukan. Kartun sama bukan. Betul tapi masih belum betul. Aderai Nah, adiknya Popeye. mulai ngarang. Aderai proses, Popeye instan. Oke, betul. Bu Dwi, Tanina, nuhun. Jadi gini, Popeye itu makan bayam, pencet bayamnya, bayam melompat masuk ke mulutnya, glup glup glup, langsung duing duing, gitu ya. Olive langsung dibawa sama dia, Brutus dia tampol, dung, yak 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 yak, sambil ngunyah cangklong. Tapi begitu nggak ada bayam, maka Brutus yang datengin Olive. Nah, emang dasar Olive nih. Loh, malah Olive-nya. Bukan. Popeye yang dibahas. Popeye hanya kuat ketika ada bayam. Sedangkan Aderai, kalau kita lihat, kita tarik ke belakang, dia awalnya adalah seseorang yang berawal dari Binarangka. Iya, kurus banget ya. Binarangka. Pakai barbel, tapi dumbbellnya doang. Pakai barbel, asnya doang. Pakai besi, nggak pakai beban. Dia latihan dengan itu. Tambahin repetisinya, tambahin bebannya.
tambahin bebannya, tambahin bebannya, tambahin bebannya, tambahin bebannya, tambahin bebannya, sampai kemudian ketika satu saat Indosiar punya adu panco, algojonya dia terus, cuma tutup kepalanya. Orang tahu badan segede gitu nggak ada lagi, cuma ada Rai dong, dan nggak ada yang bisa ngalahin tuh algojonya. Nah, kalau kepengen kuat, ayolah kita belajar dari Rai. Nggak harus latihan beban, tapi dengan beban yang sudah pernah kita terima, tambahin lagi. Jadi berlatih beban itu dalam konteks beban kehidupan. Apalagi, 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 apalagi. Dan dari pengalaman-pengalaman itu kemudian membuat kita menjadi matang, menjadi dewasa. Jadi tua itu soal angka. Dewasa itu pilihan. Tua itu takdir. Nah, kita mau jadi orang-orang yang dewasa dalam pemikiran meskipun belum banyak umur kita, ya monggo. Karena setiap apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka bahagialah dengan musibah. Ketika dapat musibah, alhamdulillah Allah kasih musibah. Allah cinta sama saya. Keren. Dan cintanya Allah itu menakar musibah sesuai dengan kemampuan kita ya Ustaz ya. Yes, yes. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah Baik, terakhir. sudah matahari sudah terang sekali ini, Udi. Masya Allah. Iya. Jamaah masih ada pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita akhiri kajian kita? Nampaknya tidak ada. Dengan hadirnya Dr. Vicky maka selesai sudah acara kita pada kesempatan Ada. pagi hari ini. Itu yang di chat udah saya Oh, tanya. siap, apa itu? siap. Oh ya, foto-foto ya? Apa? Foto-foto Iya. tadi ya? Iya. Iya, kalau kita pasang foto Ka'bah, Masjid Nabawi, ulama-ulama besar alim, apakah sama dengan cerita wela-wela yang digambarkan? Ini bentuknya visualisasi, Mas. Jadi, kalau ada gambar Ka'bah untuk jadi hati kita terpaut sama masjid, maka insya Allah antum adalah pemuda masjid atau pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, yang kelak di hari yang tidak ada naungan, antum adalah satu di antara 7 orang yang mendapatkan naungan. Tapi kalau soal ulama-ulama besar, layarham gitu ya, foto-fotonya yang kita kita pajang, sebaiknya saya nggak menyarankan karena jin itu bisa bersarang di foto-foto yang kita taruh di rumah. Ada kaidah, nanti coba tanya Ustadz Hasan Bisri, apakah memungkinkan patung, foto-foto itu menyebabkan jin bersemayam di dalamnya. Karena waktu jadi praktisi ruqyah, dulu saya seringkali menghindari ada foto. Foto itu selalu dibalikkan supaya jin nggak keluar dari dia terus masuk ke itu. Jadi percuma, begitu selesai di ruqyah, saya pulang, dari foto itu keluar lagi masuk ke tubuhnya si mempunyai rumah. Gitu. Bahwa motivasinya adalah foto-foto itu perlu untuk kita lihat kebesaran beliau segala macam. Kalau boleh simpan di satu album yang bagus, atau sekarang kan era digital ya, foto-foto taruh di HP, taruh di laptop gitu. Jadiin wallpaper bisa gitu. Sehingga ngelihat siapa ulama, siapa Ramadan Al-Buti misalnya. Oh, luar biasa. Jika Baik, melihat siapa gitu. Teh Dian terakhir, enggak Teh? Mbak Ya, Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Udah, mangkal. alhamdulillah batuk sedikit, kecapean. Udah kemarin umi saya dikunjungin sama uyutnya, cicitnya anaknya. Oke. Jadi Ya. dia bilang gini, aduh kalau almarhum masih ada, pasti dia seneng gitu punya cucu gitu. Karena umi saya tuh tahu betapa almarhum tuh suka banget gitu sama anak kecil, sampai ponakan-ponakan saya aja tuh nempel gitu sama dia. Insya Terus Allah. atau adik saya bilang, umpama kita lagi kumpul sekeluarga, coba bapak masih ada ya, pasti seneng bapak lihat anak cucunya kumpul gitu. Kalau saya suka jawab gini, ketetapan Allah pasti baik gitu. Pertanyaannya udah, kata-kata itu apakah sama dengan kayak menolak takdir gitu udah? Baik. Bismillah. Ya. Assalamualaikum ala Rasulillah. Kita mesti balikin dulu ke niat dia bicara itu apa.
Kalau memang niatnya adalah memang menolak takdir, contoh misalnya, mungkin ada beberapa ulama yang nggak sepakat dengan saya atau saya nggak ambil pendapatnya gitu ya, nggak masalah. Beda pendapat itu biasa kok. Dari dulu sudah jadi tabiatnya keilmuan. Contoh misalnya, ada istri yang pakai nama suami. Misalnya namanya Endang tapi suaminya Joko. Disebutnya di lingkungan siapa? Bu Joko. Gitu kan. Ketika anaknya lebih dikenal di sekolah, biasanya nama mamanya anak, gitu kan, atau bapaknya anak, itu makanya kunyah, bahasa panggilan itu saya kalau sama kawan-kawan Indo Mobil dikenalnya sebagai Abu Rizki Al-Jambari, karena anak saya pertama namanya Rizki. Tapi mungkin sebagian dari kita mungkin tahu ya bahwa saya pakai correspondence name itu Ibnu Effendi karena saya anaknya Pak Effendi. Gitu. Jadi nama kunyah itu kalau misalnya jadi dari urfiah, misalnya ada istri pakai namanya suami gitu, itu bukan berarti dia menghilangkan nasab. Kecuali kalau dia misalnya Endang bin Joko, nah itu ngilangin nasab. Tapi kalau Endang Sujoko misalnya gitu ya, Endang Sujoko. Loh, Sujoko kan nama suaminya. Iya, biar jelas. Endang yang mana? Wong Endang namanya banyak banget. Wong Endang yang laki juga ada. Ini Kang Dang Komarudin tuh Endang, bukan Endang. Tapi Bu Endang ada nggak yang belum masuk ke grup pembina? Ada. Udah dimasukin tahu belum tuh? Jadi apakah kemudian menjadi menolak takdir yang begitu? Tergantung niatnya apa ngomong gitu. Tapi kalau misalnya saya boleh saran, Cicit ketemu sama apa namanya sama kita itu pastikan dia adalah jin korin, gitu ya, jin korin. Kalau sudah wafat, berarti apa? Ada pesan yang mungkin jin korinnya tahu bahwa yang dia jadikan semang adalah orang soleh. Maka dia muncul jin korinnya ke kerabatnya, ke nasabnya. Kemudian memunculkan imaji itu. Maka yang terjadi adalah ini sebuah pesan kebaikan yang dikirim oleh jin korin agar cucu-cucunya mendoakan cicitnya. Ini makanya penting buat kita menceritakan keturunan kita siapa. Saya ingat betul bahwa Ibu Layarham itu selalu menceritakan, oh Pak Demu yang ini itu gini-gini gitu apa segala. Oh eyangmu dulu kamu gini-gini segala macam. Kita ke rumahnya Buyut yang suka bikin mantu mongso itu ya. Itu betul-betul tidak ada tapi dihadirkan secara imajiner. Dan itu kalau saya mau izin nih, di antara kita yang masih ingat nama kakek nenek dari kedua orang tua kita, dari bapak, dari ibu, coba. Kalau masih ingat berarti apa? Berarti berbahagialah. Masih ada yang didoakan. Tapi kalau sudah enggak, waduh, siapa ya? Berarti kita sudah hilang dari peredaran doa. Akhirnya apa? Ya untuk kerabat kita atau leluhur kita, general aja. Tapi kalau saya pernah mendengar ada seorang pemuda yang dia menyebut satu-satu. Ya Allah berikanlah kepada eyang anu, eyang ini, eyang apa segala macam. Itu betul-betul dimintakan satu-satu dan dia ingat betul-betul. Wah, luar biasa. Dahsyat banget. Mbak Dina, Teh Nadia masih dikasih kesempatan nggak nih, Mas Ella? Ini sudah masuk bab nasab dan hasab ini Ustadz. Musibahnya udah Wah, lewat ini kayaknya. siap, siap. Nyambung di Itu grup jadi aja ya, nyambung di ya. grup aja ya. Tapi bab nasab itu menarik memang udah. Ya, Kita mesti ya, bikin satu bab khusus tentang nasab dan hasab. Apa siap, sih nasab dan apa itu hasab? Fungsinya apa buat kita, siap. terhadap anak cucu kita gitu kan. Itu menarik. Juga bab ruqyah tadi itu tuh, itu khusus spesialisnya Ustadz Ahmad Bisri itu. Gitu Hasan, deh, Hasan, ya, siap. mohon izin. Baik, Eh, kita cukupkan sampai
jam ini. Buat jamaah yang masih ada pertanyaan, kita oper ke grup aja. Enggak. Ya. Informasi terkait Dr. Vicky tadi mau muncul tuh, mau kasih informasi terkait program MKI tentang. Silakan. Ada 3 program ya, Dr. Vicky ya. Ada Sanlat, Santren Kilat di Tanah Suci. Terus ada apa lagi, Dok? Dok, masih di UGD. Ada kajian offline di mana? Bandung. Di Bandung. Masjid Di Salman. Salman, betul. Terus satu lagi apa udah saya lupa. Ada 3 kemarin tuh. Ada ingat nggak? Aneh nggak ikut sampai akhir kan, aneh ngajar duluan. Masih duniawi aneh ini. Ya Allah. ngurusin paspor visa. Subhanallah. Keren sih. Nanti di grup aja ya lebih jelasnya ya oleh Dr. Vicky. Siap. Jamaah yang dirahmati Allah, Ustadz Dodi yang dicintai Allah, Ya, kita semua akan ketemu lagi di surga. insya Allah. Tapi sebelum ke surga kita ngaji dulu ya di MKI ya. Tiap pagi. Ini multiplikasi amal gitu. Kalau kata Budi, saya ini nggak bisa apa-apa kalau tanpa teman-teman asadi semuanya. Tapi barakallahu fikum, mohon maaf kalau ada salah kata. Kita sudah sampai saat ini. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا